Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Lamo. Masih bersama saya Sudis dan ini adalah review Link YRHG 1-14 RX782 Fighter GTO. Kit ini merupakan kit HG Gundam KW kedua yang saya bahas di channel ini. Setelah sebelumnya saya membahas versi Global Beyond buatan brand Blink atau Sparkle. HG Fighter GTO ini sendiri merupakan produksi dari brand Link YR atau 012 dengan box artnya yang cukup unik berwarna merah, putih, dan biru yang membentuk garis diagonal. Tentu saja, kit ini merupakan versi KW dari produk Bandai, yakni HG RX7802 Gundam di Origin. Seperti biasa, kit ini saya beli melalui Tokopedia dengan harga Rp117.000 dari toko yang bernama Nogo Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat 4 buah kantong plastik, yang mana berisi 14 runner, selembar stiker, selembar dekal, dan disertai juga dengan kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Karena merupakan kit jiplakan dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki desain yang sangat keren dengan detail-detail yang juga sangat bagus. Memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya sendiri cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Serta hasilnya sendiri bisa dibilang cukup memuaskan, meskipun kit yang saya dapatkan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti bagian front skirt yang sangat loose seperti ini, kemudian shoulder kanan yang juga sedikit loose, begitu juga di bagian beam sabernya ini, serta kedua thruster di belakang backpacknya ini juga loose. Vivin merahnya ini gampang copot sehingga perlu dilem, begitu juga dengan 4 bulatan di bagian armor pergelangan kakinya. Untuk versi middle tab-nya sendiri tidak akan saya tampilkan cara mengubahnya, karena bisa kalian tonton di video spell build yang sebelumnya. Tidak banyak yang berbeda dari kedua tipe ini, yang mana hanya berbeda di bagian dadanya ini, lalu bagian bahunya, kemudian di bagian armor bahu serta bagian pergelangan tangannya. Bagian backpacknya menggunakan beam saber, bukan shoulder cannon, serta berbeda di bagian bentuk beam rifle. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang juga keren, dengan proporsi yang bisa dibilang sangat bagus. Terlihat juga memiliki bentuk yang tidak simetris, meskipun hanya di bagian dada, lengan bawah, serta backpack yang memiliki shoulder cannon. Membuat kit ini cukup unik namun tetap terlihat sangat gagah ketika berdiri. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, serta abu-abu gelap yang menurut saya cukup bagus, dengan separasi warna yang bisa dibilang sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk stikernya sendiri kurang lebih seperti ini, yang mana tidak ada yang saya pasang, sedangkan untuk dekalnya sendiri juga lumayan banyak, dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Bandai HG RX782 Gundam Revive, serta HG RX782 Fighter Beyond Global buatan Blink atau Sparkle. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama. Sekilas terlihat juga bahwa versi GTO ini memiliki bentuk yang cukup identik dengan versi Revive, namun dengan detail yang sangat bagus. Bahkan detailnya ini sendiri juga lebih cakep jika dibandingkan dengan versi Beyond Global. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain 2 tangan menggenggam yang sudah terpasang, disertai juga dengan sepasang tangan terbuka. Bentuknya sendiri cukup bagus, detailnya juga cukup cakep, serta warna abu-abu gelap saja. Kemudian ada juga sepasang tangan dengan jari telunjuk sedikit terbuka. Bentuknya juga bagus, dengan detail yang juga cakep, serta warna abu-abu gelap juga. Lalu yang kedua adalah backpack, memiliki bentuk yang cukup simpel namun tetap keren. Detail-detailnya juga bagus, dengan kombinasi warna abu-abu gelap dan putih di bagian gagang beam saber. Bagian beam sabernya ini bisa diputar 360 derajat, begitu juga dengan bagian shoulder cannonnya seperti ini. Kedua thrusternya sendiri pun bisa digerakkan cukup bebas. Cara menggunakannya tinggal dipasang saja di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah contoh pose dari Fighter GTO dengan backpack. Kemudian yang ketiga adalah beam rifle, memiliki bentuk yang keren, detail-detailnya sendiri juga cakep, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan kuning. Bagian handle depan ini bisa dibuka, lalu visornya bisa diputar ke kiri, lalu bisa diputar ke kanan, serta bagian konektornya ini bisa dibuka, yang mana digunakan untuk menyimpan beam rifle-nya di bagian backskirtnya seperti ini. Cara menggunakannya dengan metode sandwich, lalu tinggal pasang kembali ke lengannya, dan berikut ini adalah contoh pose dari Fighter GTO dengan beam rifle.
Ada juga beam rifle untuk middle type, yang mana bentuknya mirip dengan beam rifle RX782 Gundam versi Revive. Detail-detailnya sendiri juga bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan kuning saja. Bagian handle depan bisa diputar ke kiri, lalu bisa juga diputar ke kanan. Visornya pun juga bisa diputar ke kiri, lalu juga bisa diputar ke kanan. Serta bagian konektornya bisa dibuka seperti ini, yang mana digunakan untuk menyimpan beam rifle di bagian backsketnya. Lalu yang keempat adalah shield, memiliki bentuk yang cukup keren, detail-detailnya sendiri juga cakep, serta kombinasi warna merah, putih, kuning, dan abu-abu gelap. Bagian ini bisa digeser naik turun, lalu bagian ini bisa diputar 360 derajat, bagian konektornya bisa ditekuk-tekuk, lalu handle-nya juga bisa digerakkan seperti ini. Cara menggunakannya tinggal dipasang saja di bagian lengannya, dan berikut ini adalah contoh pose dari Fighter GTO dengan shield. Kemudian yang kelima adalah beam saber, yang mana terpasang di bagian backpacknya seperti ini, dan beginilah cara mengambilnya. Memiliki bentuk yang cukup simpel dengan warna putih saja, disertai dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, yang mana salah satunya melengkung, dan beginilah cara pasangnya. Cara menggunakannya tinggal dicolokkan saja ke tangannya, dan berikut ini adalah contoh pose dari Fighter GTO dengan beam saber. Yang keenam adalah Hyper Bazooka, memiliki bentuk yang keren, detail-detailnya juga bagus, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap. Bagian handle bisa digerakkan seperti ini, serta bagian visornya bisa diputar ke kiri, bisa juga diputar ke kanan. Disertai dengan sebuah adapter berwarna abu-abu gelap, yang cara pasangnya seperti ini, lalu tinggal disimpan di bagian backsetnya. Cara menggunakannya dengan metode sandwich, lalu tinggal pasang kembali ke lengannya, dan berikut ini adalah contoh pose dari Fighter GTO dengan Hyper Bazooka. Sedangkan yang terakhir adalah action piece, memiliki luas penampang alas yang cukup lebar, disertai juga sebuah lengan dengan 3 titik join, serta warna hitam doff saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian lehernya bisa maju mundur, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat sampai sejauh ini saja, tidak bisa dibilang bagus, lalu bahunya bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hampir rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu bagian perutnya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirtnya juga bisa diangkat sedikit, lalu bisa diputar ke depan dan juga bisa diputar ke belakang. Serta bagian backsetnya sendiri sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang hanya sedikit, serta bisa ke samping hingga split. Seharusnya bagian selangkangan ini bisa digerakkan namun susah, lalu bagian pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Thruster di bagian belakang kakinya ini pun juga bisa dibuka seperti ini. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur sedikit, lalu bisa miring juga sedikit, serta bisa diputar 360 derajat juga. Bagian telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, serta armor pergelangan kakinya juga bisa digerakkan cukup lebar kurang lebih seperti ini. Dengan harga Rp117.000, menurut saya HGRX782 Fighter GTO ini bisa dibilang cukup worth it. Memiliki desain serta siluet yang keren, detail-detailnya sendiri juga sangat bagus, serta bahan plastik yang lumayan empuk, sehingga proses rakitnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kit ini pun disertai dengan aksesoris maupun senjata yang sangat banyak, sehingga memungkinkan bagi kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Dan yang menjadi kelebihan utama dari kit ini adalah kita bisa mengubahnya menjadi dua tipe, meskipun perbedaannya sendiri tidak terlalu banyak. Selain warna original, brand Link YR atau Zero 12 sendiri juga merilis kit ini dalam berbagai varian warna, sehingga kita bisa memilih varian mana yang kita inginkan.
Sayangnya, kit yang saya dapatkan ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti misalnya loose di beberapa part, lalu ada part yang perlu dilem, serta artikulasi yang terbatas, apalagi jika dibandingkan dengan artikulasi versi Beyond Global yang saya bahas sebelumnya. Di pasaran sendiri, kit ini masih sangat mudah ditemukan dengan bandrol harga mulai dari Rp110.000. Bahkan ada yang 90 ribuan untuk varian warna yang lain. Tentu saja, saya cukup merekomendasikan kit ini untuk dibeli maupun dikoleksi, terutama untuk kalian yang memang mengincar kit ini karena versi bandenya sendiri cukup susah ditemukan. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.